Baik, selamat siang Teh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya Teh menuju ke sini? lancar, untungnya nggak macet. Alhamdulillah lancar. Oke Teh, untuk kesibukannya nih belakangan ini lagi sibuk apa? Tetapi masih skripsi ya, kan emang skripsi itu nggak secepat itu. Jadi sekarang masih sibuk di skripsi gitu. Oke. Sebelumnya izin bertanya Teh, terkait perubahan positif apa yang kita rasain di terakhir kali kita ketemu? Kalau sekarang benar sih benar-benar ngerasain gitu. Kan udah mulai ngobrol ya lama-lama tuh, terus jadi sekarang pun udah kayak berubah gitu. Awalnya misalnya dia tuh kayak minta tolong sesuatu tuh kayak langsung ya kan, ini gitu biasanya gitu kan. Tapi setelah ngobrol, setelah yang ngobrol kayak gitu tuh, sekarang jadi, Mei tolong dong iniin, karena udah tahu gitu perasaan kalau misalnya aku juga bilangnya tuh kayak ya kan emang harus dijaga gitu omongannya gitu. Uh, Berarti saat ini kita merasa lebih lega ya, lebih lega mungkin tenang, terus komunikasi dengan Mama juga mungkin merasa lebih baik. Nah, apalagi yang terjadi setelah itu yang terasa? Ya karena kan emang ngerasain itu ya perubahan itu, jadi benar-benar senang, terus kayak emang ngerasain aja gitu, benar-benar beda gitu. Oh iya ya, sekarang tuh kalau misalnya kayak gini tuh rasanya tuh lebih enak gitu, lebih enak, lebih tenang, lebih suka gitu, kayak gitu. Nah, kata Teteh kan tadi merasa bahwa diri Teteh itu tuh beda. Bisa Teteh lebih jelasin nggak bedanya itu seperti apa gitu? Ya kan sebelumnya, kalau misalnya sebelumnya tuh kan kalau disuruh kayak gitu kan ya nggak enak gitu ya, bener-bener. Jadi kalau misalnya disuruh yang langsung kayak gitu bahasanya nggak enak gitu, kayak gitu tuh jadi malah jadi ke kita tuh jadi kesel, terus jadi males gitu ya buat ini juga. Terus sekarang udah berubah kayak gitu tuh, jadinya jadi lebih enak aja gitu. Kalau nggak disuruh juga nggak kesel, oh iya sebentar ya, misalnya aku lagi gini, terus kalau nggak ya langsung gitu. Jadi beda lah, jadi benar-benar lebih enak ya. Nah, aku sangat itu ya kagum gitu ke Teteh gitu Teteh, karena Teteh mampu mengontrol emosi Teteh gitu. Nah, aku tuh penasaran gitu. Saya penasaran apa yang membuat diri Teteh tuh semakin bisa lebih mengontrol diri, mengontrol emosi yang terasa gitu dalam diri Teteh. Oh ya, bisa dilakukan. Karena kan aku mikirnya gini, kalau misalnya lagi emosi itu emang apa ya, pokoknya harus tenang dulu gitu. Pokoknya kalau lagi emosi itu jangan mengeluarkan kata-kata gitu ya, jangan bertingkah seenaknya. Jadi pokoknya kita harus benar-benar tenangin dulu, terus kita tuh udah tenang baru ngobrol. Jadi nah dari situ tuh kan aku ngerasain ya, rasanya bedanya pas lagi emosi sama udah tenang. Karena kita tuh kalau lagi emosi tuh ya nanti takutnya nggak bisa kontrol diri, terus nantinya malah jadi ya kemana gitu, kacau gitu. Jadi Teteh udah mungkin udah bisa ya menerima apa yang telah terjadi dalam diri Teteh, kemudian membuat Teteh lebih sadar gitu bahwa pentingnya kita untuk menjaga dan mengontrol emosi. Nah, ketika Teteh fokus nih pada keberhasilan yang pernah Teteh lalui, gimana cara Teteh ngadepin semua masalah yang telah Teteh lalui, berarti Teteh mampu mengerjakan tugas atau mungkin hal-hal yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, baik jika seandainya diskalakan itu dari skala 0 sampai 10, di mana 0 Teteh merasa terburuk dan 10 di mana Teteh merasa lebih baik atau di positif, kira-kira Teteh ada di skala berapa saat ini? Kalau menurut aku ya sekarang itu 8,5 gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa enggak 9 apa 10? Soalnya karena kan pasti kalau masalah tuh mau dari internal maupun eksternal kan pasti masih ada terus ya. Jadi kayak tapi udah bisa mengontrol gitu, jadinya sekarang posisinya di 8,5. Oke, 8,5 ya. Oh, luar biasa, berarti Teteh mampu naik 1 poin ke atas gitu ya. Nah, dalam catatan saya kemarin kan Teteh berada di angka 6 ya, 6, kemudian naik ke angka 7 dan sekarang mulai naik ke angka 8. Nah, kira-kira apa yang membuat Teteh bisa mampu gitu naik 1 poin ke atas? Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, jadi kayak mampu itu tuh emang sebenarnya harus dari diri kita juga gitu ya kan. Kalau misalnya orang lain tuh nggak akan tahu apa yang kita rasakan gitu, terus emang yang harus mengontrol dirinya itu kita, yang harus sadarnya itu kita. Jadi
apapun itu balik ke kita. Jadi gimana caranya supaya kita tuh berada di posisi yang baik gitu. Oke. Nah, baik. Sekarang sini saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Teteh itu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Sekarang bisa Teteh lihat di depan Teteh ada kursi kosong. Jika seandainya kursi ini adalah kursi masa depan di mana Teteh bisa melihat atau menceritakan kesuksesan Teteh, di mana Teteh tuntas dari masalah apa yang Teteh ceritakan saat ini. Dan Teteh bahas dengan saya. Dan bisa saja Teteh katakan itu, Teteh ceritakan, Teteh melihat diri Teteh di 5 tahun dari sekarang, 5 tahun ke depan seperti itu. Apa yang Teteh lihat? Yang aku lihat gitu ya, apa sih, keluarga yang cemara, terus juga karir aku sukses, sama kita juga punya usaha sendiri. Jadi karirnya sukses tapi punya usaha juga gitu. Apakah Teteh merasa bahagia? Sangat bahagia. Nah, apa yang berbeda pada diri Teteh di kursi itu? Teteh lihat. Tentunya bedanya banyak gitu ya. Yang sekarang kan belum mencapai itu gitu. Tentunya kalau yang itu nantinya itu emang posisinya itu benar-benar bahagia gitu dengan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Bisa Teteh lebih jelaskan nggak yang berbeda itu apa aja yang Teteh rasakan gitu, yang Teteh lihat diri Teteh pada saat 5 tahun ke depan itu tuh apa yang Teteh lihat di pribadi Teteh itu seperti apa gitu? Pribadinya pasti lebih baik lagi dari sekarang gitu, terus bisa mengontrol emosinya juga lebih baik dari yang sekarang, bahagianya juga lebih dari yang sekarang, terus kayak setiap ada apa juga nggak yang terlalu banyak dipikirin gitu. Sangat luar biasa ya, dan itu menggambarkan di gambaran diri Teteh yang baru. Oke. Nah, apa yang terjadi pada diri Teteh di masa depan dan apa yang sedang Teteh lakukan di sana? Sedang berkumpul dengan keluarga, terus yang melihat kesuksesan diri kita gitu. Oke. Berkumpul dengan keluarga dan semua keluarga menyaksikan gitu kesuksesan Teteh seperti apa. Nah, bisa dijelaskan kumpulnya lagi di mana, terus kesuksesan seperti apa yang pada saat itu telah Teteh capai? Sedang kumpulnya bersama keluarga di rumah ya gitu, lagi ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus kesuksesan apa Yang telah Teteh capai? ya yang membuat keluarga yang cemara tersebut, terus juga mencapai karir yang bagus gitu, sama ya itu usaha kita tuh benar-benar sukses gitu. Persisnya seperti apa karir yang Teteh maksud? Karir yang aku maksud tuh menurutku ya yang ini tuh itu tuh tentunya dari penghasilan pun memuaskan gitu, sangat mencukupi kebutuhan gitu. Terus kayak karir yang sukses, kerjanya enak gitu, nggak yang ditoksik, pekerjaannya tuh nggak toksik gitu, lingkungan kerjaan juga nggak toksik gitu. Terus kayak kita tuh kerjaan itu tuh melakukan kerjaan itu tuh senang, nggak susah gitu. Terus juga ya gajinya enak gitu, penghasilannya. Boleh Teteh jelaskan lagi pekerjaan apa yang Teteh maksud dalam karir itu? Pekerjaan mungkinnya yang enaknya itu sebagai di dinas gitu kayak gitu. Oke, di dinas. Nah, ketika di dinas, di sana itu Teteh sedang apa? Sedang duduk diam gitu, jadi di kantor gitu. Oke, mau duduk di depan meja gitu ya. Nah, apa yang berbeda pada diri Teteh di sana, di dinas itu? Yang berbedanya ya tentu lebih dewasa gitu kan, lebih dewasa, terus kayak hidupnya tuh bahagia. Jadi kayak di kerjaan itu kita tuh diam duduk di kursi, terus kayak ya udah jadi memikirkan oh iya masa lalu aku tuh kayak gini tapi sekarang udah enak kayak gini gitu. Oke, bagus sekali. Mungkin Teteh itu menemukan rasa optimis pada diri Teteh yang Teteh lakukan, dan mungkin apa maknanya gitu, perasaan atau mungkin yang Teteh rasakan berbeda di posisi itu. Makna yang sangat membuat Teteh kayak berarti atau maknanya seperti apa? Apa ya, yang benar-benar di situ tuh udah benar-benar sukses gitu, udah nggak banyak pikiran yang kayak gimana gitu. Oke, sangat luar biasa. Jadi Teteh merasa bahwa Teteh tuh menjadi orang yang penuh harapan dan positif, terus juga yakin mampu gitu untuk mencapai tujuan. Dan jika seandainya nih dikasih judul atau dikasih nama bagian kesuksesan yang Teteh lihat di kursi itu, kira-kira diberikan nama apa? Berhasil untuk membuat keluarga cemara dengan kehidupan yang
sangat-sangat bahagia gitu ya, sangat-sangat mencukupi. Mungkin bisa disingkat ya, ambil judulnya Cemara dan Bahagia. Ya, oke. Nah, jika judul itu ada gitu, dalam imajinasi Teteh kira-kira ada di manakah letak judulnya? Apakah ada di atas, di bawah, atau mungkin di kanan, di kiri? Di atas. Di atas. Apakah judulnya berwarna? Berwarna. Kira-kira warnanya apa? Karena aku suka pink jadinya warna pink. Oke, warna pink. Baik, jadi judul gambaran itu berjudul Cemara dan Bahagia, letaknya di atas dan tulisannya berwarna pink. Nah, sekarang saya ingin gitu, Teteh berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti apa yang Teteh gambarkan tadi. Nah, silakan. Boleh, silakan dulu. Oke, selamat. Sekarang Teteh sudah berada di masa depan, dan apa yang Teteh rasakan saat ini ketika duduk di kursi masa depan? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan apakah itu semakin ada rasa kuat ketika Teteh membayangkan bahwa diri Teteh itu mampu mencapai tujuan yang Teteh inginkan dalam hidup? Ya sangat kuat karena setelah duduk situ jadi benar-benar sangat yakin gitu bahwa aku akan mencapai kesuksesan tersebut. Oke. Nah, baik, sekarang Teteh sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Teteh harapkan dalam hidup Teteh. Sekarang apa yang Teteh rasakan? Selain dari yang tadi Teteh sebutkan. Selain bahagia ya Kak. Ya. Senang. Senang. Oke. Dan perasaan senang itu muncul di bagian tubuh mana dan rasakan dalam diri Teteh? Di dada. Oke. Jadi Teteh merasakan perasaan itu di dada. Perasaan apa yang paling berbeda di sini? Untuk apa ya? Untuk menjelaskannya kan pasti sulit ya karena pasti tahu sendiri ya rasanya yang benar-benar senang terus yang lagi terpuruk rasanya di dada itu beda ya. Dan rasa bahagia itu membuat Teteh mungkinnya menjadi lebih bersyukur dan lebih puas terhadap diri Teteh. Nah, jika diskalakan gitu, di mana 0 Teteh merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik, di mana Teteh merasa sangat bahagia, Teteh merasa sangat bersyukur, ada di skala berapa posisi Teteh saat ini? Untuk yang masa depan Ya. itu 9. Oke, well, berarti sungguh luar biasa ya Teteh mampu mencapai tujuan yang Teteh inginkan. Nah, kira-kira bagaimana gitu cara Teteh menggapai atau mampu mencapai angka 9 itu? Untuk sekarang ini kita plan dulu ya. Caranya itu yang pertama itu plan dulu, terus nanti kita sambil berjalan itu sambil ya mengusahakan, terus nanti udah mengusahakan ya keberhasilannya itu hasilnya. Jadi mungkin Teteh lebih mempersiapkan diri dan lebih menata diri untuk lebih baik lagi. Nah, bisa Teteh jelaskan apa yang dimaksud dalam memplanningkan itu ya, merencanakan dan menata diri Teteh itu seperti apa? Ya. Jadi kan untuk plan itu pastinya mikirinnya kayak misalnya aku masa depan tuh pengen ya punya usaha, terus pengen kerja di sini. Tentunya plannya juga kita harus kayak gimana caranya kita tuh memikirkan untuk bisa mencapai usaha tersebut, bisa mencapai pekerjaan tersebut, bisa mencapai keluarga cemara tersebut. Oke. Jadi mungkin Teteh merasa lebih yakin pada diri Teteh, dan ketika Teteh menerima diri Teteh sepenuhnya dengan lebih menghargai diri Teteh. Seperti itu? Oke. Nah, saya sangat senang ya mendengar diri Teteh yang sekarang penuh dengan keyakinan, penuh dengan rasa syukur yang sangat luas gitu. Nah, sekarang saya ingin Teteh lihat kursi di masa sekarang. Nah, yang ada di depan Teteh, saya ingin Teteh berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Teteh lalui, Teteh itu menemukan solusi yang tepat yang perlu dilakukan oleh Teteh di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Coba ya, di depan boleh berdiri, silakan Teh. Boleh, silakan maju, silakan. Ya. Baik, sekarang apa solusi pertama yang muncul dalam diri Teteh? Merencanakan sesuatu untuk mencapai hal tersebut. Bisa lebih jelaskan merencanakannya seperti apa atau lebih dispesifikkan? Tentunya kan jangan lepas dari doa, berusaha juga. Oke.
Ya, jadi yang pertama itu Teteh fokus pada pengalaman keberhasilan dan menghargainya dengan positif. Seperti itu. Betul. Nah, bagaimana cara Teteh melakukannya? Kalau misalnya kalau misalnya menentukan plan itu ditulis ya, dicatat gitu apa aja plan yang akan aku lakukan, terus juga sekalian mencari inspirasi gitu ya. Biasanya sekarang tuh banyak ya di sosial media yang membagikan gitu bagaimana caranya mereka menjadi sukses. Oke. Boleh maju menangkap lagi. Kira-kira apa lagi yang Teteh pikir atau yang muncul, solusi yang muncul dalam pikiran Teteh selanjutnya yang perlu Teteh lakukan? Sekarang itu posisinya lagi ya berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Bisa lebih dispesifikan? Jadi kayak aku tuh ya pastinya di situ kan nggak akan langsung untuk kerjanya enak ya. Jadi kayak aku awalnya mulai daftar kerja gitu di dinas tersebut, terus aku berusaha gitu sambil berdoa dari pekerjaan tersebut menabung untuk membangun usaha sendiri. Oke. Dengan tetap berusaha, mungkin tetap konsisten dalam berusaha itu membuat Teteh menjadi mungkin lebih yakin lagi terhadap diri Teteh sendiri. Nah, dan efek apa yang akan Teteh lakukan? Apa lagi gitu yang bisa Teteh lakukan selain itu? Kayaknya harus ini ya, harus dibantu juga gitu, minta doa, terus kayak minta semangat gitu ya dari orang tua gitu, terus dari pasangan gitu. Gimana caranya biar aku tuh makin bisa mencapai ke tujuan tersebut. Dan support system dari keluarga, dari pasangan itu membuat diri Teteh semakin lebih kuat. Oke, baik, sekarang boleh langkahkan lagi kakinya. Oke, solusi apa yang muncul dalam pikiran Teteh? Solusi yang muncul itu ya tentunya kita terus berusaha. Oke. Semungkin Teteh maksudnya itu memperjuangkan hidup Teteh secara konsisten ya. Nah, bagaimana cara Teteh melakukannya? Tentunya kita tuh harus membuang rasa malas gitu ya. Segala sesuatu tuh yang harus dicapai pasti harus diusahakan gitu ya, dan usaha itu tuh nggak akan sia-sia. Oke. Berarti Teteh akan mungkin lebih mendorong diri Teteh untuk tidak mudah menyerah, terus tetap fokus terhadap tujuan yang akan Teteh capai. Oke, silakan sekarang boleh Teteh duduk. Saya sangat senang sekali ya terhadap kemajuan yang telah Teteh capai, dan saya juga melihat banyak menemukan hal positif dari sejak pertama kita melakukan konseling. Seperti itu, ya. Oke. Mungkin apa yang Teteh rasakan dari sesi pertama sehingga sesi ketiga ini yang terasakan selama sesi konseling itu seperti apa? Nah, waktu yang pertama kan itu masih keadaan yang masih belum bisa gimana sih caranya gitu. Terus yang sesi kedua itu udah mulai berusaha kan, udah mulai berusaha untuk mencapai tujuan aku gitu, yang senang, yang bahagia itu. Di situ tuh emang udah ada perubahannya, tapi masih sedikit gitu. Nah, kalau yang sekarang ya lebih merasakan gitu, benar-benar gitu, nyata gitu. Dengan cara kita harus ya berusaha itu jadinya benar-benar terasa nyata gitu. Ya, jadi Teteh yakin gitu bahwa Teteh itu menjadi lebih pribadi yang lebih positif lagi, yang lebih bisa mengontrol emosi dan mungkin lebih mengendalikan diri Teteh. Nah, saya melihat juga kan dampak positif yang mengubah diri Teteh itu menjadi lebih kuat dan lebih semakin percaya diri. Apakah Teteh merasakan hal itu? Oke. Tadi juga Teteh kan menyampaikan ya bahwa Teteh sudah mencapai skala 9, di mana skala 9 itu adalah tujuan ideal yang ingin Teteh capai. Betul? Betul. Oke. Nah, sekarang kira-kira karena sudah mencapai angka 9 gitu, menurut Teteh bagaimana untuk sesi selanjutnya? Apakah dicukupkan atau mungkin dilaksanakan sesi selanjutnya? Kalau menurut saya di sesi 9 itu udah yang paling tinggi ya, karena emang kayak tadi yang disebutin nggak akan bisa sampai 10, karena ya pasti masalah tuh walaupun kecil juga pasti ada terus gitu. Jadi cukup. Oke. Jadi Teteh merasa cukup hingga sampai sesi ini. Nah, baik, sebelum mengakhiri sesi konseling, saya ingin seperti biasa Teteh menuliskan kesan yang Teteh dapatkan selama sesi konseling, mulai dari sesi 1 sampai sesi ketiga ini. Di dalam kertas sementara Teteh menulis, saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi konseling bersama Teteh. Silakan boleh ditulis.
silakan boleh Teteh bacakan apa yang Teteh tulis. Di akhir sesi konseling ini, saya itu benar-benar merasakan secara nyata perubahan diri saya. Jadi, sesi konseling ini itu sangat membantu membuat saya yakin bahwa perubahan itu adalah dari diri kita sendiri dan kita pasti bisa untuk mencapai keinginan tersebut. Oke. Nah, baik, di sini untuk Teteh saya sangat senang sekali karena hari ini kemajuannya sangat terlihat dari diri Teteh. Teteh menceritakan bahwa Teteh mampu melalui proses hidup Teteh yang sulit, bahkan Teteh mampu menceritakan pengalaman keberhasilan di mana Teteh bisa melalui hal-hal itu dengan berani dan mungkin Teteh lebih menerima apa yang telah terjadi. Teteh memaafkan diri Teteh dan Teteh juga menceritakan bahwa di kursi masa depan Teteh mempunyai tujuan yang sangat ingin Teteh capai, di mana Teteh mempunyai keluarga yang cemara, terus karir yang cemerlang, dan Teteh tetap optimis dan tetap maju berusaha untuk mencapai semua mimpi Teteh. Dan untuk itu karena keinginan Teteh untuk menjadi lebih baik dengan meningkatkan kualitas diri Teteh dan lebih fokus terhadap hal positif dengan mengingat masa-masa sulit yang telah Teteh lalui. Nah, selain itu Teteh juga akan tetap konsisten untuk tetap tidak menyerah dalam hal-hal yang telah Teteh lalui, dan Teteh juga berjanji untuk terus melakukan perubahan positif dalam diri Teteh, mulai dari diri Teteh sendiri, dan itu dilakukan mulai dari saat ini dan seterusnya. Terima kasih karena Teteh sudah berkenan hadir mengikuti sesi konseling dari pertama hingga sesi akhir ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan Teteh, apapun yang Teteh inginkan Teteh capai dalam hidup, tujuan hidup Teteh semuanya dibukakan jalannya oleh Allah, dan Teteh bisa tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya sangat berterima kasih. Semoga jika suatu waktu kita bertemu, saya melihat perubahan yang lebih positif dan lebih baik lagi dari diri Teteh. Terima kasih.